pagi Anda semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita mulai proses pembelajaran, tolong kita jelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu komponen elektronika aktif. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa Anda semua sudah pernah merakit komponen atau Sudah Pak. sudah? Sudah Pak. Kapan Rido pernah merakit komponen? Waktu praktikum Pak. Belajar praktek Pak. Ya Pak, belajar praktek kemarin. Berarti udah mungkin sebagian udah familiar ya sama komponen aktif elektronika. Sudah Pak. Ada yang tahu apa itu komponen elektronika? Enggak Pak. Tidak. Ya, tahu Pak. Jadi komponen elektronika itu adalah sebuah alat yang berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya sehingga rangkaian tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang Bapak tanya aktif. Aktif itu apa? Ada yang tahu? Hidup. Aktif itu hidup Pak. Oke. Yang lain? Nyala mungkin. Bisa jadi. Nah, jadi aktif itu dapat diartikan sebagai kita bekerja, berusaha, bereaksi ataupun dinamis ya. Nah, komponen elektronika udah aktif udah. Kalau pengertian komponen elektronika aktif, dan tahu? Dioda Pak. Apa Pengertian ya Bang. Oh, pengertian. Bapak, dari itu sekarang? komponen yang memerlukan satu daya dari luar. Nah, beri aplaus untuk Guido. Sekali ya. Nah, ini. Jadi komponen elektronika aktif itu merupakan komponen elektronika yang dapat bekerja apabila mendapatkan sumber arus atau sumber tegangan. Nah, artinya komponen elektronika aktif itu dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan dari luar atau eksternal gitu. Kita lanjut ke macam-macam komponen elektronika aktif. Yang pertama itu ada dioda, kedua itu transistor, dan yang ketiga itu IC. Dioda. Kalau dioda ini yaitu merupakan komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir dari satu arah atau kondisi panjang maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya atau kondisi panjang mundur. Dioda ini terdiri dari dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks sederhana. Jadi pengertian dari dioda. Kedua itu pengertian transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki 3 lapisan bahan semikonduktor yaitu PNP atau NPN yang dapat bekerja bila diberikan tegangan. Tiga kaki transistor tersebut yaitu emitor, basis, dan kolektor. Transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali, penyei arah,
osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan di dalam rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor ini. Itu pengertian IC. IC ini singkatannya dari Integrated Circuit. Nah, IC itu merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Ya, silakan. Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit. Nah, IC ini tuh terdiri dan terbagi menjadi dua ya, berdasarkan aplikasinya, yaitu IC analog dan IC digital. Kita masuk ke cara kerja komponen elektronika aktif. Yang pertama itu cara kerja dioda. Dioda itu merupakan komponen elektronika yang hanya melewatkan arus dan tegangan ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Untuk dapat melewatkan arus dan tegangan, komponen dioda memerlukan tegangan sebesar 0,7 volt untuk bahan semikonduktor dan 0,3 volt untuk bahan semikonduktor germanium. Dioda ini terdapat dua kondisi arah atau bias. Yang pertama itu forward bias atau bias maju. Dioda dikatakan forward bias apabila tegangan positif baterainya dihubungkan ke terminal anoda dan negatif baterai kita hubungkan ke katoda. Maka dioda tersebut dapat bias maju atau forward bias. Pada kondisi ini dioda dapat melewatkan arus. Yang kedua itu reverse bias atau bias mundur. Dikatakan bias mundur apabila tegangan positif baterai kita hubungkan ke terminal katoda dan negatif baterai kita hubungkan ke terminal anoda dioda. Pada kondisi seperti ini dioda tidak dapat melewatkan arus. Jadi itu cara kerja transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 kaki. Yang pertama itu basis, kolektor, dan emitor. Pak, ingin tanya Pak. Silakan, Saldi. Tadi kan dioda itu komponen yang digunakan untuk mengarahkan suatu arus ya Pak. Jika komponen itu kita balik, apa terjadi pada rangkaian itu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Saldi. Nah, jika dioda kita pasang terbalik ya maka rangkaian tersebut tidak berjalan normal atau tidak berfungsi karena terminalnya sudah ditentukan positif dan negatifnya Saldi. Oke Pak, terima kasih Pak. Tanya Pak. Silakan Reza. Jadi gini Pak, kemarin saya ada jumpa LED Pak. Ya. Jadi saya bingung Pak, kayak mana cara bedakan negatif, positif dari LED itu Pak. Oke. Kayak mana cara bedain Pak? Jadi cara membedakan positif
negatif dioda LED. Kalau kita ingin mengetahui kaki positif dan negatif lampu LED secara visual, kita dapat melihat dari panjang pendeknya kaki LED tersebut, Reza. Nah, kalau kaki panjangnya itu merupakan kaki positif dan kaki pendeknya itu adalah kaki negatif. Tapi kemarin LED saya dapat tuh Pak, udah bekas Pak. Jadi mana Udah Pak? sama panjang gitu ya. Sama panjangnya. Nah, kita juga bisa melihat dari bentuk lempengan dalam lampu LED tersebut. Lempengan yang pendek merupakan terminal positif dan lempengan yang panjang merupakan terminal negatif. Oh, itu Pak. Jadi selain dari kakinya, kita juga bisa lihat dari lempengan di dalam LED tersebut. Jadi kalau cara masangnya Pak harus sesuai Pak, negatif positif Pak. Harus sesuai. Karena kalau terbalik, LED-nya tidak hidup. Oh, bisa Pak. Makasih Pak. Bro, silakan ditulis di kertas tugasnya. Dikirim tugas sebentar. Nanti saja Bapak nilai, silakan di Kumpulkan Pak. Tanda ada waktu tanda anak bodoh. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari materi komponen aktif elektronika yang sudah kita bahas dari tadi. Nah, yang pertama itu komponen aktif merupakan komponen yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja atau beroperasi. Nah, yang kedua itu secara umum komponen aktif elektronika terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Yang ketiga itu komponen dioda terdiri dari beberapa macam. Di antaranya dioda Zener, dioda Schottky, dioda Schottky, LED, fotodioda, dioda paraktor, dioda tunnel, dioda laser, dan lain-lain. Yang keempat yaitu komponen transistor secara umum terdiri dari 2 macam, yaitu transistor dipolar dan transistor efek Medan atau transistor unipolar yang terdiri dari FET atau JFET, kanal P dan kanal N, dan MOSFET, kanal P dan kanal N, dan UJT. Selain jenis transistor di atas, terdapat lagi komponen yang tergolong ke dalam komponen transistor namun komponen ini hanya berfungsi sebagai saklar atau kendali, yaitu komponen tiristor. Komponen tiristor ini terdiri dari beberapa jenis seperti SCR, triac, dan diac. Yang kelima itu komponen IC atau integrated circuit. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu IC linear atau IC analog dan IC digital. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan ketua persiapkan teman-temannya untuk berdoa dan menutup pembelajaran. Siap gerak.
Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi